Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 1,15%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.700-an, Ethereum 1.634, BNB 305 dolar, XRP 0,4, Cardano 0,37, Dogecoin 0,09, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 24,70 dolar. So, per hari ini sebenarnya kita melihat market dalam keadaan yang mix, bahkan ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya sebenarnya rata-rata nggak terlalu signifikan, paling cuma di Dogecoin aja yang menjadi top performer hari ini, dengan kenaikan 5,76% ke 0,09 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita pengen cek guys, untuk satu minggu ini kira-kira ada event ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan secara overall sebenarnya ini bisa saya kategorikan minggu yang biasa-biasa saja guys. Oke, tidak akan ada menurut saya event yang terlalu high impact. Selain kalau misalnya kita nanti lihat di tanggal 27 Januari 2023, di mana pada hari itu, spesifiknya di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, akan ada data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Oke, intinya Core PCE Price Index ini mengukur tingkat inflasi jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Jadi tentunya secara overall ini juga menunjukkan tingkat inflasi ya guys. Jadi ini juga pastinya akan dilirik oleh para investor. Dan ekspektasinya adalah kita akan melihat penurunan sebesar 0,3% dari 4,7 menjadi 4,4%. Nah, jika lagi-lagi kita melihat angka Core PCE Price Index ini menurun lebih signifikan daripada yang diperkirakan, alias mungkin kita bisa drop sampai 4,3, 4,2, atau bahkan 4,1, maka hal tersebut menurut saya akan kembali bisa memicu reaksi positif dari market. Tapi selain itu, sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lihat gitu ya untuk menciptakan semacam volatility di minggu ini. So, teman-teman kalau misalnya pengen melihat volatilitas mungkin nanti akan ada di tanggal 27 Januari 2023. Oke, jadi itu adalah untuk minggu ini ya guys. Cuman ada di tanggal 27 Januari. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pantau gitu ya dan melihat tontonan yang menarik mungkin nanti di tanggal 27. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua guys, kita pengen update juga. Kira-kira dengan ada pergerakan Bitcoin dari kemarin angka 15 ribuan sampai kali ini sudah sekitaran 22 ribuan. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para top walletnya Bitcoin? Atau simpelnya para paus Bitcoin gitu ya. Nah, kita bakalan cek di sini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu ya, walaupun kita sudah melihat Bitcoin naik kurang lebih 40 hampir 50%, tapi secara overall gitu ya di top 100 wallet itu termasuk masih oke-oke aja loh guys, nggak ada yang distribusi gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini justru kebanyakan masih dalam keadaan plus gitu ya. Kalau sekali lagi kalau yang di bawahnya ada tulisan seperti ini kita exclude aja atau kita tidak hitung karena itu adalah walletnya exchange. Kita cuma pengen lihat yang selain exchange ya guys. Nah, di nomor 10 kita melihat ada penambahan 4.000 Bitcoin. Transaksi terakhirnya itu 21 Januari. Nomor 14 juga ada plus 6.000. Di sini juga ada yang plus 3.596. Kemudian juga di sini ini bukan ini ya. Ini adalah yang exchange. Kemudian di sini 5 plus 5 Bitcoin yang melakukan distribusi lumayan banyak hanya di nomor 40 guys. Dia minus 2.191. Tetapi kalau kalian scroll lagi ke bawah sedikit, ini ada penambahan 18.999 Bitcoin. Terakhir kali transaksi 21 Januari. Ada yang plus 3.000, ada yang plus 1.000, ada lagi yang plus 10.000 Bitcoin di sini, plus 5.000, plus 13.000, plus 12.000, ada juga yang plus 11.000. Jadi secara overall jika teman-teman perhatikan yang minus itu cuma sedikit-sedikit sekali gitu ya. Sedangkan yang plus itu rata-rata ada yang puluhan ribu
atau belasan ribu Bitcoin penambahannya. Jadi secara overall kalau kita jumlahkan itu masih surplus, alias justru kita melihat ketika harga Bitcoin naik dari 15.000 ke 22.000, so far mereka bukannya terlihat distribusi tapi justru masih melakukan akumulasi. Tapi memang dominannya adalah masih hold ya guys, tidak akumulasi tapi hold. Tapi kalau misalnya kita jumlahkan dari yang minus dan juga yang plus, itu masih surplus cukup banyak. Oke? Dan juga kalau teman-teman perhatikan di top 100 sampai top 500, hal yang serupa juga bisa kita lihat sama dengan beberapa kali sebelumnya, di mana kita hanya melihat wallet nomor 101 sampai 500 itu antara ngehold atau akumulasi saja, tidak ada yang distribusi. Di sini plus 8.000, plus 8.000. Kalau misalnya kalian lihat di sini semuanya kosong, alias tidak ada transaksi yang terjadi sama sekali. Mereka masih ngehold. Di sini semuanya juga ngehold. Ada yang plus 6.000, plus 6.300, plus 5.000 dan seterusnya sampai ke halaman kelima. Juga hal yang sama bisa kalian perhatikan. Semuanya plus atau hold. Jadi untuk sementara terlihat cukup baik gitu ya. Top wallet rata-rata masih memegang Bitcoin yang mereka punyai, tidak merasa punya keinginan untuk start melakukan distribusi. Ya ini juga tentunya yang kita harapkan gitu ya sebagai seorang investor juga. Kita tidak bisa pungkiri kita juga perlu dukungan dan bantuan dari para paus. Nah, kalau para paus terus melakukan distribusi, ya tentunya selling pressure itu selalu akan ada. Terlebih lagi kalau misalnya penambang juga ikutan jualan. Tetapi sebaliknya, ketika penambang juga udah start hold lagi barangnya, kemudian paus juga hold barangnya, dan juga ada yang melakukan akumulasi, ya ini tentunya adalah sebuah berita baik, dan ini harusnya bisa berdampak baik ke harga Bitcoin. Ketika selling pressure-nya berkurang, demand-nya sudah start kembali naik, ya harusnya kita akan melihat harga Bitcoin juga akan kembali naik. Gitu ya. Jadi itu adalah yang overall terjadi selama beberapa waktu terakhir ke para top walletnya Bitcoin. Dan untuk teman-teman yang ada nonton video kemarin, pastinya tahu gitu ya, saya lagi ngadakan giveaway di Instagram untuk teman-teman yang sudah sempat follow dan juga like serta komentar di foto terakhir yang sudah saya post di hari kemarin. Dan sudah ada 23 komentar yang masuk guys. Oke, sudah ada 23 komentar yang masuk. Jadi saya akan pilih secara acak saja menggunakan website di sini untuk satu pemenangnya, di mana saya akan kasihkan angpaunya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang terpilih dan merasa terpilih gitu ya, nanti DM saja dan mungkin saya akan minta nomor rekeningnya dan saya akan langsung transferkan angpaunya gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja guys. Kita coba lihat kira-kira siapa yang menjadi pemenangnya. Oke. Ya, jadi ini adalah pemenangnya guys, Yuda.banks. Komentarnya adalah semoga cuan ya kok, amin. Jadi kalau misalnya Yuda Banks ini nonton, nanti DM saja ke Instagram. Nanti saya juga mungkin minta nomor rekening BCA-nya dan saya akan kirimkan angpaunya. Oke, jadi ini adalah pemenang untuk giveaway kali ini. Untuk teman-teman yang belum menjadi pemenangnya, jangan kecil hati. Saya juga lain kali akan lakukan giveaway lagi. Jadi pastikan teman-teman hanya follow saja Instagram, TikTok saya boleh di follow juga, dan juga subscribe YouTube-nya. Ketika nanti ada giveaway, teman-teman bisa menjadi salah satu pemenangnya lagi. Oke? Jadi giveaway-nya pemenangnya adalah si Yuda Banks ya guys. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke chart-nya, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, mungkin Mitrade bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Karena di sini kalian akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari cryptocurrency, saham, komoditas, forex, maupun metal, semuanya bisa kalian lakukan dalam satu platform ini. Sehingga ketika ada kesempatan di aset kelas manapun, kalian tidak perlu lagi bingung mau trade-nya di mana. Semuanya bisa kalian lakukan di sini dengan komisi yang sangat rendah, bahkan sampai zero. Spread-nya juga rendah banget, leverage-nya bisa sampai 500 banding 1. So, semua fitur yang kalian perlukan akan kalian dapatkan di Mitrade. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Deposit hanya minimal $50 saja. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ikutan event Mitrade juga masih ada, dimana kalian cukup daftar. Ini khusus pengguna baru ya guys. Daftar, deposit $50, aktif trading selama 1 bulan, dan akan dapat hadiah langsung Rp250.000 cash tanpa diundi gitu ya. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys berita dan datanya. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan langsung mulai dari 4 hour chart terlebih dahulu.
Nah, untuk sementara guys, so far kita masih melihat Bitcoin bertahan dengan cukup baik di atas area yang kita highlight kemarin menjadi area support gitu ya. Walaupun kita sempat mencoba untuk breakdown, tapi kalau teman-teman perhatikan di 4 hour chart, kita langsung kembali closing lagi di atas area tersebut. Dan sekarang kita terlihat sedang melakukan konsolidasi di atas area ini, which is harusnya merupakan berita yang baik gitu guys. Jika teman-teman zoom in ke 1 hour chart, maka untuk pattern yang tercipta sekarang, itu mirip seperti descending broadening wedge guys, oke? Dan harusnya ini masih termasuk sebagai bullish consolidation. Nah, yang pengen saya lihat adalah tentunya kalau kita mampu break di atas area di sini kemudian consolidate, ini mungkin bisa dimanfaatkan lagi sebagai peluang untuk masuk long, menargetkan minimal ke high terakhir. Oke, atau kita kalau mampu jebol lagi ke atas, maka kita sudah bisa melihat Bitcoin kemungkinan akan mencoba lagi untuk merangkak naik menuju ke sekitaran area 24.500 sampai 25.000. Oke, sebagai area next key level. Nah, kalau misalnya yang terjadi berikutnya adalah hal tersebut, di mana kita breakout consolidate, ini mungkin bisa dijadikan sebagai setup untuk long. Tetapi ada catatannya nih guys, ada catatannya. Kalau ternyata kita jebol ke atas, kemudian dalam waktu sesegera mungkin tiba-tiba didam lagi dan masuk lagi di bawah trendline ini, dan kita mendapatkan ada potensial fake out, maka justru ini menurut saya adalah sebuah indikasi bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam dari sini. Oke, bisa jadi kita akan kembali menuju ke sekitaran area 21.400, dan dari sana kita mungkin akan mendapatkan sedikit konsolidasi. Kalau misalnya kita mendapatkan bearish continuation pattern lagi, ini mungkin bisa kembali dimanfaatkan untuk short setup. Oke, tapi kalau misalnya penurunannya sampai ke sini itu cenderung korektif, maka dari sini kita justru bisa mencari chance untuk mungkin start lagi building posisi untuk long gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah ini guys. Oke, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk kalau misalnya teman-teman yang hobi high risk, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk short dengan catatan kalau misalnya kita ada mendapatkan indikasi yang sangat jelas bahwa ada terjadi fake out di sini. Oke, itu yang akan saya lakukan mungkin. Tapi kalau misalnya tidak dan kita mampu konsolidasi di atas area di sini, oke, tentunya asumsinya harusnya bullish dulu. Kalau misalnya kita sudah break, oke, asumsinya harusnya bullish dulu. Jadi ini adalah peluang untuk long dulu sampai kita dibuktikan salah. Dibuktikan salahnya seperti apa? Ya, sekali lagi dibuktikan salahnya kalau kita kembali breakdown dan kita closing di bawah trendline lagi di sini. Oke, itu berarti scenario bullishnya terinvalidasi untuk sementara. Nah, kalau misalnya itu adalah yang terjadi, maka saya mungkin akan mencari peluang untuk short. Jadi tergantung nanti ini yang dikasih yang mana senarionya. Oke, atau senario berikutnya tentunya bisa aja kita akan kembali mendapatkan rejection dari upper trend line-nya. Oke, seperti ini. Sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan push lagi berikutnya ke atas. Oke, jadi ya untuk sementara tentunya untuk teman-teman yang swing, tentunya masih lebih baik menurut saya adalah untuk menunggu dan mencari peluang untuk long. Karena untuk sementara tentunya kita melihat trennya masih terlihat cukup bullish. Jadi kalau misalnya teman-teman swing trade tapi arahnya short, tentunya sekarang itu masih sedikit counter trend gitu. Jadi saya tidak pernah sarankan sebenarnya untuk melawan arus. Tetapi kalau misalnya memang teman-teman ada yang hobi high risk, yang risiko tinggi, ya boleh-boleh aja counter trend. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih awam, masih pemula, saya selalu sarankan untuk ikuti saja trennya, jangan dilawan arusnya. Tapi juga tidak serta-merta kita langsung masuk long ngasal dimanapun gitu ya. Tentunya harus diperlukan setup juga, supaya apa? Teman-teman harus tahu juga bahwa ketika saya masuk di sini, keluarnya harus di mana? Tidak hanya take profitnya, tapi stop lossnya juga harus di mana, gitu ya. Apakah dengan take profit dan stop lossnya di sini, itu risk and rewardnya memadai? Kalau semuanya sudah checklist, baru teman-teman boleh masuk. Oke, jadi untuk sementara itu yang bisa saya lihat di Bitcoin guys. Jadi untuk sementara memang kalau kita lihat di daily, ya terlihat masih cukup bullish gitu ya. Walaupun saya sekali lagi merasa bahwa Bitcoin harusnya bakalan mendapatkan koreksi yang lebih dalam atau lebih panjang sebelum kita bisa mendapatkan pergerakan yang lebih sustain ke atas. Tapi untuk sementara kita belum melihat hal tersebut terjadi, walaupun sudah ada indikasinya kita terkonsolidasi selama beberapa hari di sini. Tapi ini menurut saya masih koreksi yang cukup singkat gitu ya. Di daily chart itu masih nggak ada apa-apanya.
Jadi ya, untuk midterm sekali lagi ini udah sering saya sampaikan, selama kita mampu closing di atas area 18.500 untuk midterm saya masih termasuk bullish. Dan untuk swing saya tetap masih prefer untuk mencari long, tapi kalau misalnya untuk short term atau cuma sekedar scalping, tidak ada masalah bagi saya. Kalau misalnya dikasih peluang untuk short, ya saya juga bisa ambil, gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.